Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada channel Yeni Nasution. Kali ini kita akan mempelajari tentang multimeter analog, terutama bagi anak-anak ibu kelas 10 Teknik Elektronika Industri. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu memahami dan mengoperasikan peralatan multidasar analog dan digital secara benar. Multimeter atau disebut juga sebagai multidasar merupakan alat pengukur listrik yang juga sering disebut sebagai VOM atau voltmeter. Dapat digunakan untuk mengukur tegangan, voltmeter, hambatan, ohmmeter, maupun arus, yaitu ampermeter. Pada dasarnya, ada dua jenis multimeter, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Multimeter analog menggunakan kumparan putar untuk menggerakkan jarum penunjuk papan skala. Multimeter ini banyak dipakai karena harganya relatif terjangkau. Jika pada multimeter digital, hasil pengukuran langsung dapat dibaca dalam bentuk angka yang tampil pada layar display, maka pada multimeter analog, hasil pengukuran dibaca lewat penunjukan jarum pada papan skala. Jadi pada gambar yang di sebelah kiri adalah multimeter analog dengan jarum pada papan skala. Sementara multimeter digital dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan, di mana nilai atau besaran yang diukur dapat dilihat langsung pada layarnya. Baik, ini adalah konfigurasi dari multimeter analog, di mana terdapat papan skala, kemudian ada jarum penunjuk, dilanjutkan dengan skrup pengatur posisi jarum atau preset berada pada tengah-tengah papan skala, kemudian ada batas ukur atau range yang mengelilingi selektor switch atau saklar jangkauan ukur. Kemudian terdapat tombol pengatur posisi jarum yang terdapat di sebelah kanan, ini khusus untuk pengaturan jarum pada skala ohm. Kemudian ada terminal hitam dan merah yang nanti akan digunakan oleh kabel penyidik atau probes atau test lead. Yang merah kita gunakan untuk output positif, sementara yang hitam adalah common atau negatif. Berikutnya adalah gambar kabel penyidik itu sendiri atau probes, atau sering juga kita sebut test lead, yang terdiri dari kabel berwarna hitam dan kabel berwarna merah, dan juga terkadang dilengkapi dengan jepit moncong buaya atau alligator clip. Papan skala. Papan skala digunakan untuk membaca hasil pengukuran. Pada papan skala terdapat skala-skala, baik itu skala tahanan yang paling atas, kemudian skala tegangan, kita lihat di bawah dari skala ohm tadi, yaitu skala volt, baik itu untuk AC volt maupun DC volt. Kemudian berikutnya adalah skala-skala lainnya. Atau gambar berikut ini terlihat lebih jelas. Ada skala untuk ohm, skala untuk DC atau AC volt, kemudian
Yang paling bawah nanti adalah untuk skala-skala lainnya. Selanjutnya yaitu saklar jangkauan ukur atau disebut juga dengan range selector switch. Digunakan untuk menentukan posisi kerja multimeter dan batas ukur atau range. Jika digunakan untuk mengukur nilai satuan tahanan dalam ohm, saklar ditempatkan pada posisi ohm. Ini adalah posisi ohm. Demikian juga jika digunakan untuk mengukur tegangan AC atau DC, maka saklar diletakkan pada tegangan AC atau DC. Tegangan AC, range-nya berwarna merah, dan kemudian tegangan DC pada DC volt, range-nya berwarna putih sama seperti lainnya. Kemudian untuk kuat arus dapat dilihat di sini ada DC ampere. Kita lanjutkan lagi pada konfigurasi multimeter ini terdapat skrup pengatur posisi jarum atau preset. Skrup ini digunakan untuk menera jarum penunjuk pada angka 0 di sebelah kiri papan skala. Jadi sebelum kita melakukan pengukuran, baik itu pengukuran tegangan AC, tegangan DC, ampere, kita harus terlebih dahulu memastikan bahwa jarum tepat berada pada sebelah kiri skala pada angka 0. Kemudian ada tombol pengatur jarum pada posisi 0 atau sering kita sebut dengan zero adjustment. Tombol ini digunakan untuk menera jarum penunjuk pada angka 0 sebelum multimeter digunakan untuk mengukur tahanan atau resistan. Dalam prakteknya, ketika kita melakukan kalibrasi agar jarum tepat berada pada angka 0 di skala sebelah kanan, maka kedua ujung kabel penyidik atau test lead dipertemukan. Kemudian tombol pengatur posisi jarum atau zero ohm adjustment kita putar untuk memposisikan jarum tepat pada angka 0 di sebelah kanan. Selanjutnya adalah lubang kabel penyidik atau terminal output. Tempat untuk menghubungkan kabel penyidik dengan multimeter. Biasanya ditandai dengan positif untuk warna merah dan negatif untuk warna hitam atau common. Pada multimeter yang lebih lengkap terdapat juga lubang untuk mengukur HFE transistor. Namun pada multimeter yang ditunjukkan ini hanya menunjukkan terminal untuk kabel penyidik. Selanjutnya adalah batas ukur atau range. Dapat kita lihat batas ukur atau range kuat arus. Nah, biasanya terdiri dari angka-angka 0,25 sampai 25 atau 500 mA. Untuk batas ukur range 0,25, kuat arus yang dapat diukur berkisar dari 0 sampai 0,25 ampere. Tapi kalau pada multimeter kita terlihat bahwa arus diukur mulai dari 120 mikroampere sampai 300 miliampere. Selanjutnya
adalah kriteria dan simbol-simbol alat ukur. Secara teoritis, untuk mempermudah pembelajaran, pengukur tegangan atau voltmeter, pengukur kuat arus atau ampermeter, dan pengukur nilai tahanan atau ohmmeter dapat digambarkan sebagaimana pada slide ini. Voltmeter disimbolkan dengan huruf V yang kemudian diberi lingkaran. Ampermeter disimbolkan dengan huruf A besar yang kemudian diberi lingkaran. Ohmmeter disimbolkan dengan simbol ohm yang kemudian diberi lingkaran. Penggunaan multimeter untuk mengukur tegangan listrik arus bolak-balik atau AC ditunjukkan oleh gambar di mana pada selector switch kita memilih posisi rang AC volt. Kemudian test lead merah kita letakkan pada terminal merah dan test lead hitam kita pasang pada terminal hitam. Nah, setelah itu multimeter ini dapat kita gunakan untuk mengukur jala-jala PLN. Selanjutnya untuk mengukur tegangan arus searah atau DC. Nah, salah satu komponen yang bisa mengeluarkan arus searah atau DC adalah baterai. Jadi kita dapat mengambil salah satu sampel pengukuran menggunakan baterai kering atau tracer. Nah, pada gambar menunjukkan cara mengukur DC volt, di mana posisi kabel penyidik atau probe bernama merah diletakkan pada terminal positif dan kemudian kabel penyidik yang berwarna hitam diletakkan pada terminal negatif. Nah, kabel merah tersebut kita hubungkan dengan positif dari sumber tegangan yang diukur atau baterai tersebut. Kemudian yang berwarna hitam kita hubungkan pada kutub negatif dari baterai. Maka jarum pada papan skala akan menunjukkan angka tertentu pada skala DC. Selanjutnya untuk mengukur tahanan atau resistansi. Langkah-langkah pengukuran, perhatikan gambar pada slide di mana atur saklar jangkau pada posisi ohmmeter. Jadi selector switch pada posisi ohm. Batas ukur rang pada posisi kali 1 kali 10 atau kilo ohm tergantung dari nilai resistor yang akan kita ukur. Jadi patokan kita yang pertama kali adalah melihat gelang ketiga resistor atau gelang pengali resistor. Apakah kemudian kita letakkan selector switch pada kali 1 kali 10 atau kali 1 kilo ohm. Berdasarkan gambar pada slide, letakkan secara sembarang atau acak kedua kabel penyidik atau probes tadi pada kaki komponen yang diukur. Ini karena resistor tidak memiliki polaritas, sehingga kita bisa mengukur posisi test lead pada kaki mana saja. Kemudian jarum pada papan skala akan bergerak dari kanan ke kiri mendekati nilai satuan ohm dan dari resistor berdasarkan pita warna. Jadi ketika kita melakukan kalibrasi, maka kita akan melakukan menempatkan posisi jarum skala tepat pada angka 0 di sebelah kanan. Jika sudah tepat, maka multimeter bisa kita gunakan untuk melakukan pengukuran pada resistor. Setelah itu, jarum skala akan menunjukkan angka pada papan
skala, khususnya skala ohmmeter yang terletak pada posisi paling atas dari papan skala tersebut. Setelah itu, bandingkan hasil pengukuran dengan nilai resistor berdasarkan pita warna. Biasanya terdapat selisih antara nilai pengukuran resistor dan nilai penghitungan resistor berdasarkan warna. Hal ini terjadi karena resistor tersebut memiliki toleransi. Misalnya, untuk emas toleransi sebesar 5%, untuk perak toleransi sebesar 10%, dan tanpa warna toleransinya sebesar 20%. Berikut ini adalah penggunaan multimeter untuk mengukur variabel resistor. Variabel resistor merupakan resistor yang dapat berubah nilai satuan ohmnya dengan cara memutar-mutar tuas pemutar atau skrup yang dapat menggerakkan kontak atau penyapu yang terdapat di dalam resistor tersebut. Salah satu contoh dari variabel resistor yaitu potensiometer dan trim pot. Sebelah kanan adalah trim pot atau gambar B adalah trim pot dan gambar A adalah potensiometer. Variabel resistor yang memiliki tuas pemutar biasanya disebut potensiometer, dapat dilihat pada gambar ini. Sementara yang memiliki skrup pengatur disebut preset atau trim pot. Nah, caranya bagaimana? Kita letakkan selektor switch atau saklar jangkauan untuk mengukur potensiometer pada posisi ohm. Kemudian kita atur batas atau range pada posisi kali 1, kali 10 atau kali 1K tergantung dari nilai variabel resistor yang diukur. Biasanya pada bodi potensiometer terdapat tulisan yang menunjukkan nilai dari potensiometer tersebut. Nah, berdasarkan gambar, letakkan kedua ujung kabel penyidik atau test lead tadi pada terminal A dan B pada resistor variabel atau potensiometer ini. Jadi kita bisa letakkan pada A, kemudian salah satunya lagi kita letakkan pada B. Putar tuas pemutar searah jarum jam, kemudian lihat jarum pada skala yang akan ikut bergerak ke kanan. Artinya variabel resistor masih baik dan dapat digunakan. Kemudian letakkan kedua ujung kabel penyidik atau test lead pada kaki B dan kaki C dari potensiometer ini. Kemudian putar tuas searah jarum jam, maka jarum pada papan skala ikut bergerak ke kiri. Artinya variabel resistor tersebut masih baik dan dapat digunakan. Selanjutnya untuk melakukan pengukuran light dependent resistor. Nah, light dependent resistor ini adalah jenis resistor yang nilainya dapat berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenai permukaannya. LDR merupakan sebuah resistor yang berfungsi sebagai input atau transducer atau disebut juga sebagai sensor, di mana nilai satuan ohmnya dipengaruhi oleh cahaya yang jatuh pada permukaan LDR tersebut. Untuk mengukur nilai satuan ohm dari LDR dengan menggunakan multimeter, maka saklar jangkauan ukur kita letakkan pada posisi ohm. Kemudian batas ukur atau range berada pada posisi kali 1, kali 10 atau kali 1 kilo ohm sesuai dengan kebutuhan.
Sebagai acuan kita, di tempat gelap, nilai satuan ohm dari LDR dapat mencapai 1 mega ohm, di mana 1 mega ohm setara dengan 1.000.000 ohm. Di tempat yang terang, nilai satuan ohm dari LDR hampir mencapai 100 ohm. Langkah-langkah pengukuran di mana kita mengatur skala jangkauan pada ohm, kemudian batas ukur atau rank pada posisi kali 1 kali 10 dan atau kali 1 kilo ohm sesuai dengan kebutuhan. Dan sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar di slide, letakkan ujung kabel penyidik atau probe pada kedua kaki LDR. Letakkan test lead tersebut dapat dilakukan secara acak. Kenapa? Karena LDR tidak memiliki polaritas. Nah, selanjutnya untuk pemberian cahaya, kita dapat menggunakan lampu senter atau flashlight yang kemudian menyinari permukaan LDR. Jarum akan bergerak ke kanan menunjukkan nilai satuan yang kecil, artinya LDR masih baik dan dapat digunakan. Kemudian tutuplah permukaan LDR, maka jarum akan bergerak ke kiri, artinya LDR masih bagus dan layak digunakan. Selanjutnya adalah penggunaan multimeter untuk mengukur kapasitor. Kapasitor merupakan komponen elektronik yang dirancang untuk dapat menyimpan dan membuang tegangan arus listrik searah. Kapasitor terbagi dalam dua jenis. Yang pertama yaitu kapasitor yang memiliki kutub positif dan negatif, seperti gambar pertama, yang di dalam elektronika disebut sebagai kapasitor polar atau polarized kapasitor. Jadi ini adalah kapasitor polar. Sementara yang kedua yaitu kapasitor yang tidak memiliki kutub positif atau negatif, sehingga kapasitor ini disebut kapasitor non-polar. Adapun langkah-langkah untuk melakukan pengukuran kapasitor polar, pertama kita letakkan selektor switch pada ohm, kemudian kita atur posisi pada kali 1, kali 10 atau kali 1 kilo ohm sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu letakkan kabel penyidik atau probe berwarna merah pada kaki positif dan hitam pada kaki negatif. Maka jarum pada papan skala akan bergerak jauh ke kanan untuk kemudian kembali ke kiri. Jadi ketika kita letakkan test lead pada kaki kapasitor, maka jarum pada papan skala akan bergerak ke kanan, kemudian bergerak ke kiri. Nah, jika ini terjadi, maka kapasitor polar tersebut masih baik dan dapat digunakan. Sementara jika jarum pada papan skala bergerak ke kanan dan tidak kembali lagi ke kiri, maka ini berarti kapasitor polar tersebut rusak dan tidak dapat digunakan. Sementara untuk pengukuran kapasitor non-polar, kita lakukan pengaturan selektor switch pada posisi ohm, kemudian batas ukur atau rank pada posisi kali 1, kali 10 atau kali 1 kilo ohm sesuai dengan kebutuhan. Lalu posisikan test lead sebagaimana yang terlihat pada gambar kedua. Maka jarum pada papan skala tidak bergerak atau hanya bergerak sedikit. Artinya kapasitor non-polar masih baik dan dapat digunakan. Tetapi jika kapasitor non-polar tersebut
kita hubungkan dengan tes lead dan jarum pada papan skala bergerak jauh ke kanan, artinya kapasitor nonpolar tersebut sudah rusak dan tidak dapat digunakan. Adapun contoh dari kapasitor nonpolar ini adalah kapasitor keramik, kapasitor kertas, kapasitor milar, dan beberapa kapasitor lainnya. Sementara kapasitor polar contohnya yaitu elko atau elektrolit kondensator. Penggunaan multimeter untuk pengukuran dioda. Dioda merupakan komponen elektronik yang memiliki dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Dapat dilihat pada gambar contoh dari komponen dioda, di mana yang bertanda putih adalah katoda, sementara posisi yang tanpa tanda atau less adalah anoda. Langkah-langkah pengukuran komponen dioda ini, yang pertama, atur saklar jangkau ukur pada posisi ohm, batas ukur pada posisi kali 1, kali 10, atau kali 1 kilo ohm sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebagaimana gambar pada slide, letakkan ujung kabel penyidik warna merah pada kaki anoda dan warna hitam pada kaki katoda, maka jarum pada papan skala akan bergerak ke kanan. Hal ini berarti dioda masih baik dan dapat digunakan. Nah, jika ujung kabel penyidik warna merah kita letakkan kebalikannya pada kaki katoda, sementara ujung dari tes lead yang berwarna hitam kita letakkan pada kaki anoda, maka jarum pada papan skala jika bergerak ke kanan, maka dioda rusak atau tidak dapat digunakan. Sementara jika dioda itu baik, maka jarum tidak akan bergerak. Selanjutnya yaitu pengukuran transistor, di mana transistor merupakan komponen elektronik yang dirancang sebagai penguat arus. Adapun tipe dari transistor itu ada dua, yaitu tipe NPN, negatif, positif, negatif, dan tipe PNP, positif, negatif, positif. Transistor memiliki 3 kaki, yaitu kaki basis, kaki kolektor, dan kaki emitter. Dapat dilihat pada gambar contoh sebuah transistor. Dalam hal ini yang digunakan adalah transistor TIP31A. Pada dasarnya transistor adalah dua buah dioda yang disambung secara berbalikan. Dioda yang pertama dibentuk oleh emitor basis, dan dioda yang kedua dibentuk oleh basis kolektor. Langkah-langkah pengukuran transistor, kita atur jangkauan ukur pada posisi ohm, batas ukur atau range pada posisi kali 1 atau kali 10 atau kali 1 kilo ohm sesuai kebutuhan. Kemudian untuk transistor tipe PNP, silahkan dilihat gambar pada layar. Letakkan ujung kabel penyidik warna merah pada kaki basis, kemudian ujung kabel penyidik warna hitam pada kaki emitter, maka jarum pada papan skala akan bergerak ke kanan menunjukkan angka tertentu.
Artinya dioda basis emitor masih bagus dan transistor dapat digunakan. Berikutnya, letakkan ujung kabel penyidik atau probe merah pada kaki basis. Kemudian ujung kabel penyidik atau probe hitam diletakkan pada kaki kolektor. Jarum pada papan skala bergerak ke kanan, maka ini menunjukkan angka tertentu. Hal ini berarti bahwa dioda basis kolektor masih baik dan transistor dapat digunakan. Untuk transistor tipe NPN, jika kita lihat pada gambar, letakkan ujung kabel penyidik probes warna hitam pada kaki basis. Jadi pada kaki basis kita letakkan probe warna hitam. Ujung kabel penyidik atau probe warna merah pada kaki emitter. Jarum pada papan skala akan bergerak ke kanan menunjukkan angka tertentu, artinya dioda emitor basis masih baik dan transistor masih dapat digunakan. Kemudian letakkan ujung kabel penyidik atau probe warna hitam pada kaki basis dan ujung penyidik atau probes pada warna merah pada kaki kolektor, maka jarum pada papan skala bergerak ke kanan menunjukkan angka tertentu, artinya dioda kolektor basis masih baik dan transistor dapat digunakan. Baik, itulah ringkasan dan penjelasan untuk multimeter analog. Silahkan Ananda pelajari kembali dan kerjakan tugas yang diberikan melalui grup kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.